Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang penting banget, yaitu kerangka pembelajaran kokurikuler. Ini bukan sekedar istilah, tapi sebuah cara untuk membangun ekosistem belajar yang benar-benar powerful buat perkembangan siswa. Yuk, langsung aja kita bedah. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu pertanyaan yang sering banget muncul dan kadang bikin bingung. Kokurikuler, ekstrakurikuler, emangnya apa sih bedanya? Yuk kita luruskan dulu, biar semuanya jelas. Nah, ini dia kuncinya. Perbedaannya itu mendasar banget. Kalau ekstrakurikuler, kayak basket atau band, itu biasanya di luar jam sekolah, dan tujuannya lebih ke minat dan bakat. Nggak nyambung langsung sama pelajaran. Tapi, kokurikuler ini beda. Dia dirancang khusus buat memperdalam materi di kelas. Dan yang paling penting, pelaksanaannya fleksibel. Bisa pas jam belajar, bisa juga setelahnya. Jadi ini semacam jembatan yang menghubungkan teori di kelas dengan praktek nyata. Oke, sekarang kita udah sepaham soal bedanya kan? Nah, mari kita masuk ke jantungnya, kerangka kokurikuler itu sendiri. Tujuannya sebetulnya simple tapi dalam banget, yaitu gimana caranya biar belajar itu nggak cuma hafalan, tapi benar-benar punya makna dan dampak buat setiap siswa. Coba bayangin kerangka ini kayak sebuah rumah. Nah, rumah ini berdiri kokoh di atas 4 pilar utama. Keempat pilar ini saling nyambung dan jadi fondasi buat membangun ekosistem pembelajaran yang sehat. Jadi, apa aja 4 pilar itu? Yang pertama, praktek pedagogis. Kedua, lingkungan pembelajaran. Ketiga, kemitraan pembelajaran. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Yuk kita lihat satu-satu lebih dekat. Pilar pertama, praktek pedagogis. Ini soal pergeseran peran guru. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang nyuapin materi, tapi perannya berubah jadi fasilitator, aktivator, dan kolaborator. Tugasnya itu memancing rasa penasaran siswa, misalnya lewat project-based learning atau metode-metode lain yang bikin siswa aktif mencari tahu. Pilar kedua, lingkungan pembelajaran. Maksudnya, belajar itu nggak boleh terpenjara di dalam 4 dinding kelas aja. Belajar bisa terjadi dimanapun, di komunitas sekitar, bahkan di dunia maya. Dan yang paling krusial, semua ruang belajar ini wajib hukumnya aman, terbuka, dan inklusif buat semua. Selanjutnya, pilar ketiga, kemitraan pembelajaran. Nah, yang ini bisa dibilang jantungnya dari keseluruhan ekosistem, karena disinilah semua pihak, sekolah, keluarga, masyarakat, sampai media, bekerja bareng bergotong royong buat mendukung siswa. Dan pilar pamungkasnya, pemanfaatan teknologi digital. Penting buat dicatat, teknologi di sini bukan cuma soal gawai canggih, tapi teknologi sebagai alat untuk membuka pintu akses informasi seluas-luasnya, memudahkan kolaborasi, dan jadi panggung bagi siswa buat nunjukin karya mereka ke dunia. Tadi kita sempat singgung soal kemitraan kan? Nah, ini menarik banget buat dibahas lebih dalam. Gimana sih wujud nyata kemitraan ini? Jawabannya ada di konsep yang disebut catur pusat pendidikan. Ada 4 pusat yang jadi motor penggerak ekosistem ini. Pusat yang pertama tentu saja adalah sekolah atau satuan pendidikan. Sekolah ini ibaratnya jadi dirijen atau pusat kendalinya. Merekalah yang merancang program, mengkoordinasikan semua mitra, dan memastikan semuanya berjalan selaras. Dan di dalam sekolah ini, semua punya perannya masing-masing. Kayak satu tim yang solid, ada kepala sekolah yang jadi kaptennya, memimpin perencanaan. Ada pendidik sebagai fasilitator di lapangan. Ada juga staf yang memastikan semua peralatan tempur siap. Semuanya bekerja sama menjaga suasana belajar tetap oke. Mitra kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah keluarga. Keluarga itu ibarat fondasi paling dasar. Disinilah anak pertama kali belajar soal nilai-nilai kehidupan, soal disiplin, dan yang terpenting, mendapat dukungan emosional. Peran orang tua di sini krusial banget. Mereka bukan sekedar pelanggan sekolah, tapi partner sejati. Tugasnya jadi role model di rumah dan menciptakan atmosfer yang sejalan dengan pembentukan karakter yang diajarkan di sekolah. Harus sinkron gitu. Lanjut ke pusat ketiga, masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah laboratorium raksasa atau taman bermain di dunia nyata. Disinilah siswa bisa langsung mencoba dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam situasi yang sebenarnya. Dan peran masyarakat ini wujudnya macam-macam loh. Ada dunia usaha yang bisa kasih kesempatan magang. Ada komunitas-komunitas lokal. Ada juga tokoh masyarakat atau tokoh agama yang bisa jadi contoh nyata soal integritas dan kepedulian sosial.
Jadi poin utamanya adalah kemitraan ini bukan cuma di atas kertas, tapi benar-benar memberikan kesempatan nyata. Dunia industri membuka pintu untuk magang, ngasih gambaran dunia kerja. Tokoh masyarakat jadi buku hidup yang bisa dicontoh langsung oleh siswa. Ini penting banget. Dan mitra kita yang terakhir, pusat keempat adalah media. Wah, ini kekuatannya luar biasa. Media bisa jadi corong untuk menyebarkan ide-ide bagus, cerita inspiratif, melampaui batas ruang dan waktu. Dan ini berlaku buat semua jenis media ya, mulai dari media sosial yang cepat banget buat nyebarin inspirasi, sampai media konvensional yang bisa jadi platform untuk refleksi dan diskusi yang lebih mendalam. Oke, kita sudah bahas 4 pilar dan 4 pusat pendidikan. Terus hasilnya apa? Nah, ketika semua ini berjalan bareng, berkolaborasi dengan baik, hasilnya adalah ekosistem belajar yang sehat. Dan dari ekosistem inilah lahir pembelajaran yang utuh dan bermakna buat siswa. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya bukan cuma bikin kegiatan yang seru-seruan aja, tapi memastikan setiap kegiatan itu punya bobot, mendidik secara menyeluruh, dan yaitu tadi, bermakna. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan refleksi buat kita semua. Coba deh lihat sekeliling Anda, bagaimana ekosistem belajar di lingkungan Anda, di sekolah, di rumah, di komunitas, bisa kita perkuat lagi. Ini jadi pemikiran buat kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.